Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 pendaki yang tewas akibat erupsi Gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat. 8 jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Kota Bukit Tinggi untuk diidentifikasi. Secara estafet, tim SAR gabungan mengevakuasi 8 jenazah pendaki dari Gunung Marapi. Seluruh korban dibawa turun melalui jalur pintu Batu Palano. Medan yang terjal dan kondisi cuaca yang sempat turun hujan sempat membuat proses evakuasi para korban terkendala. Usai dibawa turun dari Gunung Marapi, 8 jenazah pendaki ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar guna proses identifikasi. Ini sudah 8 korban sudah terevakuasi dan sudah dimasukkan ke ambulan. Selanjutnya diserahkan ke rumah sakit untuk di-PI. Kondisi medan untuk evakuasi seperti apa, Pak? Ya, untuk medan ini sangat sulit dan terjal. Ditambah lagi beberapa saat yang lalu ini ada hujan. Jadi licin dan ini mengakibatkan lambatnya tim untuk evakuasi. Hingga Selasa siang, Gunung Marapi di Sumatera Barat terus menyemburkan hujan abu vulkanik. Akibatnya sejumlah pemukiman yang berlokasi di kaki Gunung Marapi tertutup abu tebal, termasuk lahan pertanian dan kendaraan warga. Kondisi ini turut berdampak pada jarak pandang pengendara. Warga pun diminta untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Wah, kawannya batuk. Wah. 75 pendaki berada di Gunung Marapi, Sumatera Barat saat erupsi terjadi pada Minggu sore. Hingga kini, 13 pendaki ditemukan tewas dan 10 lainnya masih dalam pencarian. Sementara 52 pendaki berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. 4 diantaranya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Padang Panjang. Salah seorang korban menceritakan pengalamannya saat bertahan dari erupsi Gunung Marapi. Ia berlindung di balik batu besar untuk menyelamatkan diri. Secara perlahan, ia kemudian menuruni gunung hingga akhirnya diselamatkan petugas. Waktu terjadi letusan itu, batu-batu kan turun tuh, Bang. Kayak dilempar-lempar gitu waktu, Bang, sakit, Bang. Kena ke badan, Bang. Hawa panas terasa nggak? Hawa panasnya ada, Bang. Terus bisa selamat berlindung di mana, Fadli? Di balik batu, Bang. Balik batu di bawah tubuh ada. Ada batu besar, Bang. Situ kami berlindung, Bang. Fadli sama Bima, Bang. Berapa orang yang berlindung sana? Berdua, Bang. Berdua. Fadli nahan batu itu, Bang. Pakai jari ini, Bang. Sementara 2 pendaki lain yang mengalami luka bakar lebih dari 30% kini dirujuk ke RSUP M. Jamil Padang dari sebelumnya dirawat di rumah sakit di Kota Bukit Tinggi. Kondisi keduanya kini telah stabil dan terus membaik. Perawatan kedua korban turut melibatkan dokter bedah plastik. Sampai saat ini kita menjaga-jaga kalau terjadi gangguan saluran nafas sebenarnya untuk luka bakar. Tapi kalau tidak kita rawat, kita punya ruang rawat luka bakar, kemudian kita ganti perban dan mandi. Nah, DPJP atau dokter yang bertanggung jawab juga dokter bedah plastik, dokter Dedi. Alhamdulillah pagi tadi dilihat yang satu luka bakar 40%, yang satu 30%. Kondisinya membaik. Sejauh ini, tim SAR gabungan telah menemukan 8 pendaki yang terjebak di Gunung Marapi. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi tewas. Secara estafet, jenazah korban dievakuasi ke bawah untuk selanjutnya dibawa ke posko postmortem untuk diidentifikasi. Hingga kini, Gunung Marapi masih meluncurkan hujan abu vulkanik ke permukiman warga. Warga pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker guna menghindari paparan dampak semburan abu vulkanik. Rio Johannes, Kompas TV, Sumatera Barat. Informasi terkini mengenai kondisi terkini aktivitas Gunung Marapi di Sumatera Barat sudah tersambung dengan PLH Kepala BKSDA Sumatera Barat, Dian Indriati. Selamat malam, Ibu Dian. Selamat malam, Mbak.
Ibu Dian, dengan Nitya di Kompas Malam, dengan status level 2 atau waspada ini, bagaimana aktivitas Gunung Merapi saat ini, Ibu? Sampai dengan siang tadi sebetulnya masih terjadi erupsi dan abu masih turun sehingga tim SAR agak kesulitan untuk mengevakuasi para korban pendakian ini. Tetapi kemudian sore tadi, alhamdulillah, tim SAR sudah dapat menurunkan satu persatu para jenazah korban ini dan telah ditemukan kemudian 20 jenazah korban, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun 12 orang baru teridentifikasi begitu. Saya konfirmasi berarti dari 20 jenazah baru berapa yang teridentifikasi? 12 orang. 12 orang Dan yang teridentifikasi. tiga masih dalam tahap evakuasi. 3 masih dalam tahap evakuasi. Rencananya berarti akan dilanjutkan esok hari, Ibu? Kami belum terhubung dengan lapangan, tetapi yang jelas sampai terakhir tadi informasi yang kami dapatkan 20 orang sudah masuk di rumah sakit, kemudian 12 sudah teridentifikasi, sisanya 3 orang ini masih dalam proses turun ya, mungkin proses evakuasi seperti itu. Oke, jadi 3 ini kemungkinan dalam proses, artinya sudah bersama dengan tim SAR tapi belum sampai ke rumah sakit begitu ya? Iya, belum sampai turun ke bawah seperti itu. Saya konfirmasi saat ini jalur pendakian sudah ditutup ya Ibu ya? Dari radius berapa? Iya. Sejak terjadinya erupsi, kita langsung menutup pendakian sampai waktu yang tidak ditentukan. Tentunya kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu. Yang jelas 3 kilometer dari arah puncak sudah kita tutup pendakian tersebut. Seperti apa pengawasannya Ibu? Sebetulnya pengawasan Gunung Merapi ini ada 2 macam, yaitu pengawasan terhadap aktivitas gunung api sendiri yang dilakukan oleh pusat vulkanologi, kemudian pengawasan pengelolaan dari pendakian Gunung Merapi dilakukan oleh kami, Balai KSDA Sumatera Barat, bekerja sama dengan 3 nagari, yaitu Nagari Batu Palano, Nagari Koto Baru, dan Nagari Aiange. Oke, mohon dikoreksi, status waspada ini kan sudah dari 2011 ya Ibu ya, artinya kan biasanya memang disterilkan 3 kilometer radius yang diamankan kalau dalam status siaga tersebut. Kenapa kemudian masih ada pendaki? Oke, bisa kami jelaskan di sini bahwa sebetulnya gunung api di seluruh Indonesia itu memang ada pada level 2 waspada. Artinya itu memang kita harus mewaspadai terhadap gunung api tersebut ya. Jadi begitu juga yang terjadi di Gunung Merapi ini. Akan tetapi untuk pembukaannya kita sudah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk dengan nagari setempat, kemudian pemerintah daerah. Di sini pemerintah daerah Gunung Merapi ini berada di 2 kawasan kami berada di 2 kabupaten, yaitu Tanah Datar dan juga Agam. Kami kemudian melibatkan juga BPPD, kemudian melibatkan juga pusat vulkanologi seperti itu. Kemudian kita dalam setiap rapat kita ikut sertakan pihak-pihak tersebut. Telah disetujui bahwa Gunung Merapi ini kita buka untuk umum karena pertama kita menampung keinginan banyak pihak, banyak masyarakat yang punya keinginan untuk pendakian, bukan hanya dari wilayah Sumatera Barat, tetapi juga di Tapi tidakkah luar ada wilayah kemudian Sumatera Barat. pengawasan bahwa informasi bahwa ini akan ada gejala-gejala yang membahayakan bagi para pendaki begitu Ibu? Ya, pengawasan sebetulnya dilakukan oleh pusat vulkanologi ya untuk aktivitas Gunung Merapi, dan kita sudah tergabung dalam satu grup di mana jika terjadi sesuatu pasti informasi cepat
disampaikan. Akan tetapi untuk kali ini memang informasi tersebut tidak sampai ke kami dan memang kejadian ini seperti datang begitu saja karena dari petugas kami yang di lapangan tidak ada tanda-tanda sama sekali seperti itu. Tidak Mbak. ada tanda-tanda sama sekali. Baik, Iya. perkembangan terakhir atau Ibu boleh kami dikonfirmasi berapa total yang menjadi korban dalam kejadian ini? Berapa jumlah korban tewas yang saat ini sudah terinformasi kepada Ibu? Baik, dapat kami sampaikan di sini bahwa total pendaki tetap di angka 75 sesuai dengan data dari booking online kami. Kemudian yang selamat 52 orang dengan rincian 40 tanpa cedera serius dan 12 luka serius artinya terbakar dan patah tulang. Kemudian meninggal 20 orang dengan catatan teridentifikasi 12 orang dan dalam proses evakuasi 3 orang. Kami belum tahu Mbak yang 3 orang ini seperti apa. Kita harapkan mereka dapat turun dengan selamat. Baik, berarti kami konfirmasi bahwa 20 orang meninggal dunia. Mereka adalah pendaki, 12 sudah teridentifikasi, sementara masih ada 3 jenazah lagi yang belum dibawa ke rumah sakit, begitu ya? Iya, betul. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terakhir kami konfirmasi bahwa ada 20 orang pendaki yang tewas, sementara 3 orang masih dalam proses evakuasi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu Dian Indriati, PLH Kepala BKSDA Sumatera Barat. Terima kasih Ibu.